Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini Sultan Dulang Mas akan membahas antara syariat dan hakikat. Kita berbicara tentang syariat dan hakikat. Ibaratnya kita saling bertanya antara ayam dan telur. Misalkan asal mulanya duluan mana antara ayam dan telur. Ya, kalau kita mengambil perspektif dari telurnya, berarti duluan telur karena ayam berasal dari telur. Tapi perspektif dari ayamnya, maka duluan ayam karena telur berasal dari ayam. Nah, sekarang antara syariat dan hakikat. Kalau seseorang lahir itu dari agama Islam, orang tuanya sudah Islam secara keturunan, itu berarti kita ibaratkan telur itu. Dari lahir terus istiqomah mempelajari syariat dan mempraktekannya. Nanti lama-lama seperti telur itu, telur akan jadi ayam. Syariat juga kalau istiqomah terus akan mencapai pada hakikat. Nah, begitu juga kalau seseorang lahir dengan kesadarannya sendiri setelah melihat alam ini, yakin betul dengan keteraturan alam ini, melihat wujud-wujud ciptaannya, itu yakin terhadap keberadaan Allah. Terus juga seseorang pernah mempunyai pengalaman-pengalaman gaib, sehingga dia akan yakin betul kepada Allah. Misalkan di saat dia mentok, susah banget, tidak ada solusi pada suatu masa dia punya masalah. Terus dia tiba-tiba teringat akan Sang Pencipta yang lebih dari segala-galanya dan akan menolong. Mungkin terlintas di jalan atau di mana bahwa ada yang menolong. Merasakan keberadaan Allah betul-betul, yakin seyakin-yakinnya. Itulah seperti ayam. Jadi ayam melahirkan telur. Nah, kalau udah yakin seyakin-yakinnya, untuk mewujudkan keyakinannya itu diperlukan syariat. Misalkan supaya dunia ini teratur, itu ada pemimpinnya. Supaya seorang anak bisa menghormati orang tuanya, itu ada tata caranya. Seperti anak tidak boleh bersuara lebih keras daripada orang tuanya. Itu semuanya adanya dalam syariat. Nah, syariat terakhir disempurnakan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syariat terakhir. Dan tidak ada syariat yang lebih detail seperti yang diturunkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih detail lagi daripada itu, yaitu berupa wahyu Al-Quran dan hadis-hadis apa yang dijalankan oleh Rasulullah, sunnah-sunnahnya. Jadi semua itu mewujudkan bahwa antara syariat dan hakikat itu ibarat telur dan ayam itu. Dan di sini orang-orang syariat tidak boleh menyalahkan kepada orang-orang hakikat. Dia sudah jadi ayam, dia sudah
kebaikan-kebaikan, walaupun kebaikan-kebaikan itu kadang-kadang relatif, kebenaran relatif, tetapi dijamin oleh Allah. Disebut Furqan, pembeda. Al-Quran itu Allah menjamin lewat Al-Quran. Al-Quran juga disebut Furqan atau pembeda. Mereka sudah bisa merasakan kehidupan. Jadi orang syariat tidak boleh mencela orang hakikat. Begitu juga sebaliknya, orang hakikat itu tidak boleh mencela orang syariat. Tidak boleh ada saling mencela. Toh antara ayam dan telur itu satu. Begitu juga antara hakikat dan syariat itu satu. Tidak boleh kita hidup dengan syariat saja. Kita tidak tahu dan mungkin tidak bisa merasakan betul tentang keberadaan Allah itu. Begitu juga orang hakikat. Hakikat sudah tahu keberadaan Allah, tapi kita berhubungan sesama manusia itu ada keteraturannya, ada syariatnya, ada aturannya. Nah, aturan-aturan itulah yang sudah ditetapkan dan dijamin. Kalau nggak ada furqan atau pembeda, kebenaran itu bisa relatif. Itu sebagian privat atau pengantar syariat dan hakikat. Nah, ilmu tentang kedua-duanya, satu syariat, ilmu syariat, dan satu lagi ilmu tasawuf. Itu ya sama-sama harus dipelajari. Falsafah. Dalam teori filsafat kebenaran itu relatif, tetapi ada furqan, pembeda. Ada peraturan. Ada syariatnya. Terima kasih.